Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? La'allakum bi khair. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar sirah bab 3, Nabi Syuaib alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihi salam kepada penduduk Madyan. Nah, penduduk Madyan ini menyembah Aikah, yaitu sebuah pohon dari pepohonan hutan yang dikelilingi banyak pepohonan yang lain. Di samping itu, mereka juga suka membegal dan menakut-nakuti para kafilah. Muamalah mereka sangat buruk. Mereka suka mengurangi takaran dan timbangan, serta melakukan hal yang curang. Mau mengambil lebih, namun tidak mau memberikan secara sempurna, bahkan menguranginya. Kepada mereka diutuslah Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang mereka mengerjakan perbuatan jahat. Sebagian di antara kaumnya ada yang beriman, namun kebanyakan mereka kafir padanya sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka azab yang pedih yang bermacam-macam, berupa azab pada saat mereka berkumpul di bawah naungan awan lalu disambar api. Rajfah artinya gempa, dan soihah suara yang mengguntur dari langit. Allah menyebutkan kisah Nabi Syuaib alaihi salam bersama kaumnya. Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sesekali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kamu akan azab hari yang membinasakan." Syuaib berkata, "Wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu menyuruh kami agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Syuaib berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak mau menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang kamu daripadanya. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan kebaikan selama aku masih sanggup, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanyalah aku kembali. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antaraku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat.
hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh dan kaum Hud atau kaum Soleh. Padahal kamu, Lut, tidak pula jauh tempatnya atau masanya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengetahui tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu adalah seorang yang lemah di antara kami. Kalaulah tidak karena keluargamu, tentulah kami akan merejam kamu, sedangkan kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Syuaib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Dan dia, Syuaib, berkata, "Wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan kedatangan azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Allah. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu." Dan ketika datang azab kami menyelamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpang di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah kebinasaan bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Surat Hud ayat 84 sampai 95. Atas perhatiannya ana ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.